Pada video kali ini saya akan membahas bab 4. Apa saja isinya? Ikuti terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat semuanya yang lagi UAS ujian akhir semester di UIN Maliki Malang. Kali ini ada request yang sangat mendadak dan ingin saya membantu kalian, terutama yang punya tugas membuat mini skripsi. Tadi ada pertanyaan dari Mas Ahmad Syauki yang menanyakan, Pak, bagaimana sih sebenarnya menyusun bab 4 dalam skripsi itu? Dan apa bedanya dengan bab 5? Nah, oke. Adik-adik sekalian, mahasiswa yang saya cintai, bab 4 itu adalah paparan data hasil dari wawancara, observasi maupun dokumentasi yang kita temukan di lapangan. Jadi sebenarnya bab 4 itu atau paparan data itu adalah tidak ada teori sama sekali. Artinya data mentah yang diperoleh oleh peneliti di lapangan. Kalau dalam bahasa Inggris namanya findings ya. Jadi begini. Khususnya di UIN Malang itu memang dibagi menjadi 6 bab. Bab 1 itu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah atau tujuan penelitian, rumusan masalah atau fokus penelitian, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika pembahasan. Biasanya seperti itu untuk bab 1. Bab 2 berisi tentang kajian pustaka, yaitu bagaimana fenomena-fenomena terkini yang bisa dijawab oleh teori. Bagaimana teori merespon perkembangan dari fenomena yang diajukan peneliti di rumusan masalah atau fokus penelitian. Bab 3 berisi tentang metode penelitian, bagaimana secara teknis sekali peneliti itu turun lapangan, kapan, di mana, siapa informannya, lokasi penelitiannya itu di mana, metode analisis datanya seperti apa, pengecekan keabsahan datanya seperti apa. Seperti itulah gambaran dari bab 3. Bab 4 adalah tentang temuan-temuan yang ditemukan oleh peneliti dari hasil wawancara, hasil dari observasi, dan hasil dari dokumentasi. Struktur untuk bab 4 itu ada 2. 1, biasanya ditulis yang A itu ditulis adanya profil lembaga atau gambaran umum lokasi penelitian, dibahasakan seperti itu. Sebenarnya yang poin A itu adalah setting sosial dari yang kita teliti. Kalau kasus untuk pendidikan agama Islam tentu adalah sekolah atau madrasah, setting sosialnya ya. Setting sosial di sini bisa bercerita tentang pertama sejarah dari sekolah itu, biasanya sejarah bagaimana sekolah itu dibangun, siapa yang memimpin, kepala madrasahnya siapa saja dari tahun pertama hingga tahun 2021 ini. Kemudian berbicara tentang visi dan misi lembaga tersebut. Setelah visi dan misi kemudian dijelaskan juga tentang struktur organisasi dari kepala madrasah atau kepala sekolah, wakil kepala sekolah, struktur guru, daftar dari fasilitas yang dimiliki. Dan itu tidak boleh di copy paste dari profil yang ada filenya di sekolah itu. Biasanya kan mahasiswa PA itu begitu, hanya sekedar mengcopy paste tapi tidak membahasakan ulang dari profil yang ada. Biasanya hanya copy paste dari website, semuanya di copy tanpa ada pembahasan atau pemahaman yang lebih lanjut dari peneliti itu sendiri. Nah, seharusnya dari poin pertama itu yang di bab 4 paparan data itu dibahasakan ulang sepahaman peneliti dari data yang diperoleh di lapangan. Kalau itu perolehnya misalnya dari website, ditulis saja data berasal dari website SMP atau madrasah ini, diunduh pada tanggal sekian, jam sekian, atau diakses pada jam sekian, jam sekian. Nah, atau sejarah dari sekolah itu adalah hasil wawancara dengan bapaknya, dengan ibunya yang ada sebagai guru atau sebagai kepala sekolah di sana ya. Atau dari buku sejarah yang ditulis oleh pihak sekolah itu, ditulislah semuanya rujukan hasil dokumentasinya itu. Yang kedua, setelah kita berbicara tentang profil dari lembaga atau setting sosial lembaga pendidikan yang kita teliti, yang kedua berbicara tentang paparan datanya ya. Paparan data yang terkait dengan rumusan masalah, yang terkait dengan fokus penelitian ya. Jadi misalnya penelitian terkait dengan pengembangan profesionalitas guru PAI,
untuk menguatkan mutu karakter atau kualitas peserta didik, maka yang ditulis di bab 4 itu hasil wawancara yang dikombinasi dengan hasil observasi. Ya, misalnya penerapan metode pembelajaran PAI berbasis HOTS misalnya. Maka apa yang dipaparkan? Yang dipaparkan petikan hasil wawancara. Petikan hasil wawancara itu hasil rekaman, ya, hasil rekaman tekstual dari kamu wawancara dengan narasumbernya, ya. Petikan hasil wawancara itu bisa dipetik secara langsung, pure apa adanya yang diperoleh di lapangan, atau dikutip secara tidak langsung, diparafrasekan oleh para penelitinya. Jadi bisa kalimat langsung, bisa kalimat tidak langsung. Di bab 4 ini struktur menulisnya ketika memaparkan data bisa dikombinasi. Jadi hasil wawancara tadi, metode pembelajaran PAI misalnya, itu di bawahnya, di halaman bawahnya itu dikombinasi dengan foto Pak saat penerapan metode pembelajaran PAI tadi, kan gitu. Bukan foto selfie ketika peneliti kemudian berdiri di depan gerbang sekolah atau madrasah, itu bukan, ya. Selama ini kecelik, itu banyak yang kecelik bahwa di bab 4 itu kok terlalu mainstream, terlalu banyak wawancaranya, tidak dikombinasi dengan dokumentasi maupun dengan hasil observasi, kan begitu. Nah, seakan-akan bab 4 itu isinya wawancara semua. Tidak, itu kurang lengkap datanya, kurang bervariasi, kan gitu. Terlalu mengandalkan wawancara. Padahal di bab 3-nya metode penelitian itu ditulis bahwa metode pengumpulan data ini itu berdasarkan 3 metode, ya. 1 wawancara, 2 hasil observasi, 3 dari hasil dokumentasi. Lah, wawancara pun itu bisa bermacam-macam, bisa wawancara melalui langsung, ketemu langsung dengan narasumbernya, informannya, bisa melalui chat WA misalnya, ya, atau email, boleh gitu loh, boleh. Jadi nanti kalau dipaparkan di bab 4, ya, screenshot dari wawancara WA itu ditampilkan gitu, itu bisa gitu, boleh itu kan gitu, ya. Atau screenshot dari wawancara di email atau di Facebook, itu juga boleh, itu juga hasil wawancara, ya. Wawancara yang direct, yang langsung maupun yang tidak langsung. Nah, dokumentasinya ini bisa macam-macam gitu kan, bisa dari foto, ya, atau dari cuplikan film. Jadi bahannya misalnya nanti deskripsi film gitu kan. Kan sekolah itu membuat profil sekolahnya itu bisa dari buku kan, bisa dari buku, bisa dari film dokumentasi, bisa dari video. Nah, dituliskan apa adanya gitu. Yang terakhir, dokumentasi observasi, ya. Observasinya juga begitu, dituliskan seperti menulis buku harian, kan gitu, ya. Jadi misalnya, ya, dari paparan data yang menunjukkan implementasi metode pembelajaran PAI berbasis HOT di sekolah MAN 1 Ulul Albab di Kota Malang menunjukkan bahwa guru sudah menerapkan metode pembelajaran PAI berbasis HOT itu dengan selektif. Hal ini berdasarkan petikan wawancara dengan Ibu si A. Nah, itu misalnya petikan wawancara. Di bawahnya hasil wawancara itu, hal itu juga diperkuat oleh observasi peneliti yang dilakukan pada tanggal sekian sampai sekian, bahwa dari hasil observasi itu menunjukkan demikian. Pada jam sekian anak-anak mulai dikondisikan untuk disiplin dalam belajar itu melalui kegiatan berdoa bersama dan sebagainya. Nanti catatan-catatan observasinya itu ditulis. Nah, ini dikombinasi, ya. Hasil observasi pun didukung dengan adanya bukti-foto yang menguatkan adanya metode pembelajaran PAI di kelas itu. Berikut ini merupakan foto yang menunjukkan guru si A mengimplementasikan metode pembelajaran tadi, ya. Jadi bab 4 itu murni dari temuan data di lapangan, ya. Jadi dari hasil observasinya bisa observasi partisipan atau non partisipan. Partisipan itu berperanserta, artinya observasinya guru peneliti ini, kamu sebagai mahasiswa itu misalnya diajak ngajar. Nah, diajak ngajar itu bagian dari observasi partisipan. Jadi ikut-ikut berkontribusi di sekolah itu.
atau bisa juga non partisipan. Non partisipan itu artinya kamu hanya sekedar pengamat ya, tidak melakukan aktivitas membantu di sekolah itu. Ada juga skripsi yang langsung antara paparan data dengan analisis itu dijadikan satu. Itu untuk mempermudah. Itu di kampus lain ya, di kampus lain. Jadi agar mempermudah pembaca, maka paparan data langsung digabungkan dengan analisis data, dengan diskusi ya. Namanya bab 5 itu kan diskusi hasil penelitian. Diskusi itu temuan yang kita temukan di bab 4 itu kita korelasikan dengan teori yang kita tulis di bab 2. Jadi sebenarnya paparan data ini, apakah data yang kita temukan di lapangan itu merevisi teori yang kita gunakan di bab 2 atau menyempurnakan dari teori yang ada di bab 2 atau menolak, bahkan menolak atau mengevaluasi perlu adanya pergantian teori baru dari hasil penelitian kita, gitu ya. Jadi bab 4 itu murni data, paparan data, findings. Bab 5 itu discussion, ada diskusi hasil penelitian. Mau usah bingung kalau bab 5 itu memang teori gitu kan. Hasil intisari dari bab 4 kita itu diketemukan dengan teori ya, dibahas di bab 5 kan begitu. Jadi antara satu bab 1 dengan bab 2, bab 3 dengan bab 5, bab 4 dan bab 5 itu saling berkaitan, tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi teori yang kita gunakan di bab 2 itu digunakan untuk membahas temuan di bab 4 yang kita tulis di bab 5. Nah, begitu ceritanya. Nah, jadi memang banyak sekali cara mengungkapkan data, mendisplay data itu di masing-masing kampus karena memang berbeda-beda mazhab. Kalau kita mengikuti di UIN Malang, itu yang kita gunakan ya pedoman skripsi jurusan Pendidikan Agama Islam atau pedoman skripsi Fakultas Tarbiyah kan begitu. Di Fakultas Tarbiyah itu dibagi 6 bab skripsinya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 itu paparan data, bab 5 itu diskusi hasil penelitian, bab 6 kesimpulan, seperti itu. Ya, semoga memberikan sedikit pencerahan kepada yang lagi sibuk membuat mini skripsi PAI hari ini. Semoga bahagia. Ingat ya, skripsi itu hanya kebiasaan. Skripsi is fun and simple. Jadi jangan takut untuk mengerjakan skripsi karena sangat mudah dan membahagiakan. Terima kasih, semoga tetap semangat dan tetap sehat, selalu berkarya untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.